Assalamualaikum. Gimana keadaan hari ini, anak-anak? Gimana perasaannya hari ini? Senang. Ya. Coba KM dipersiapkan dulu ya sebelum belajar. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi jibni warzuqni fahman bi rahmatika ya amin. Terima kasih ya. Tadi saya sudah menanyakan keadaan kalian. Alhamdulillah semuanya bahagia pada hari ini. Oke, sebelum pembelajaran seperti biasa Bapak absen terlebih dahulu ya. Kita absen dulu. Oke, dari mulai Abdul Rajak. Hadir. Ya. Terima kasih. Agni. Hadir, siap. Terima kasih. Agnia. Hadir, siap. Terima kasih. Ai Maulida. Hadir, siap. Ajli. Hadir. Kemudian Azmal. Terus Andika, terus Anissa, dir, ya. Kemudian Asifa, terus Azkia, terus Dandi, Dini, Elsa. Oh ya, keluar ya Elsa ya. Paisa, Febi, Ferdi, sakit. Coba cepat sembuh ya, yang sakit. Ya. Firly, kemudian Fitria, Is, Indah. Bagaimana perasaan hari ini, Indah? Senang, alhamdulillah ya, senang. Ira, mana Ira? Oh ya, di sana ya. Ira, gimana perasaannya hari ini? Senang? Siap mengikuti pembelajaran ya? Ya, bagus ya, semangat. Kapha, dir. Kemudian Keija, Milki, Muhammad Ari, Muhammad Surya, Izin, ya, oke. Natasha, Malu, dir. Kemudian Nur Samsi, dir. Cepat sembuh ya yang sakit. Fajar, sakit. Raihan, ya. Nur Padilah, oh ya Raihan, Nur Padilah. Setia, Tajkia, Piki, sakit. Cepat sembuh juga Piki ya. Pitania, Yesa. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Nah. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kita membahas persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ya. Nah, sebelum kita ke tujuan pembelajaran, pada pembahasan ya di minggu lalu kita membahas berkaitan pembagian zaman praaksara ya kan. Nah, di sini kalian apakah sudah mengetahui berkaitan dengan materi ini? Belum? Ya, oke.
Nah, di sini Bapak bertanya kepada kalian berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Apakah nenek moyang bangsa Indonesia itu berasalnya dari mana sih? Karena di zaman praaksara, pada pembagian zaman, itu sudah ada manusia purba yang mendiami di Indonesia ya. Apakah ya dari keturunan inikah nenek moyang bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Tidak ada? Belum? Oke. Nah, pada pembahasan sebelumnya bahwa di Indonesia sendiri sudah banyak didiami oleh manusia ya sebelum nenek moyang bangsa Indonesia ini ada di Indonesia. Seperti jenis manusia Pithecanthropus erectus, kemudian di zaman Mesonya Homo wajakensis. Nah, nanti ada perbedaan di sini ya dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Ini berkaitan dengan materi yang kita bahas. Nah, kita harus mengetahui dulu berkaitan dengan ras yang ada di dunia. Nanti karena akan ada hubungannya ya dengan nenek moyang bangsa Indonesia tersebut. Nah, di sini ada ras di dunia, itu ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada ras Australoid, ada ras Negroid. Nah, ini ras yang ada di Indonesia. Ada ras Mongoloid, ada ras Australoid. Ya. Nah, bagaimana Pak ciri-ciri fisiknya? Ya, kita bisa lihat ras Mongoloid itu ciri-ciri fisiknya kulit sawo matang, ya. Hidung tidak terlalu mancung, tidak terlalu pesek. Kalau kita melihat ras Mongoloid adalah diri kita sendiri. Karena ciri-cirinya sama dengan ras Mongoloid tersebut. Kemudian ada ras Kaukasoid. Yang bagaimana ras Kaukasoid? Ada yang tahu? Ras Kaukasoid itu yang berkulit putih. Ya. Kemudian hidung mancung, betul, hidung mancung. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang ras Australoid kulit agak kehitam-hitaman, rambut keriting, hidung tidak terlalu mancung, tidak terlalu pesek. Nah, itu yang mendiami di wilayah Papua. Jadi beda ya. Jadi yang masuk nanti ke Indonesia itu ada ras Mongoloid, ada ras Australoid. Nah, kemudian ada lagi ras yang ada di dunia, ada ras Negroid. Nah, ini mah yang hidup di Afrika ya. Nah, ini mah hitam kat ya, yang hidup di Afrika. Dan ada kemiripan dengan ras Australoid. Nah, ras yang ada di Indonesia ada ras ini Mongoloid ya, dan Australoid yang tadi berarti dua. Nah, kemudian ada ras Negroid. Kemudian ada juga Wedoid. Nah, ini yang ada di India ada ras Wedoid juga ya. Nah, ras Proto-Melayu dan ras Detro-Melayu. Nah, di sini tujuan pembelajarannya kita mengenal dulu asal-usul nenek moyang Indonesia dengan persebarannya ya. Nah, kita lihat ada peta ya. Jadi ya, di sini lihat kita peta analisis. Nah, di peta tersebut ada jalan utara timur, ada jalan selatan barat. Nah, si ras Mongoloid tadi setelah masuk ke wilayah Nusantara itu disebutnya dengan bangsa Melayu. Yang pertama itu adalah bangsa Proto-Melayu. Masuknya sekitar 2000 ya.
atau 1500 sebelum Masehi. Nah, di sini makanya ada beberapa teori yang mengemukakan berkaitan dengan bagaimana sih ya nenek moyang bangsa Indonesia itu dari mana gitu. Ini ada beberapa teori yang berbeda ya. Ada teori Yunan, itu oleh Gordon mengatakan bahwa persebaran nenek moyang Indonesia itu berasal dari ini Yunan, yaitu adalah wilayah Cina Selatan, bukan Yunani ya. Kalau Yunani mah Eropa. Yunan itu adalah Cina Selatan. Itu menurut Gordon bahwa nenek moyang Indonesia buktinya apa? Sedangkan dalam teori perlu ada pembuktian ya. Di sini berkaitan dengan bahasa juga hampir mirip di sekitar wilayah Asia Tenggara dengan Indonesia. Nah, disebutnya bangsa Austronesia. Australia Selatan, Nesos, pulau. Jadi bangsa-bangsa yang mendiami di Pulau Selatan. Nah, itu. Nah, yang masuk ke wilayah Indonesia, berarti yang pertama tadi Kloto Melayu ya. Itu sering disebut dengan Melayu Tua. Nah, lihat persebarannya, berarti ada 2 persebaran. Dari Yunan. Nah, ke sini ada Baskon, Hoabin, dan Dongson. Ini wilayah Vietnam ya. Nah, berarti masuk ke wilayah Asia Tenggara. Kemudian ke Sumatera. Ini yang jalur darat. Kemudian masuk ke Jawa, ada yang Kalimantan. Nah, yang persebaran jalan utara timur, ada yang masuk ke wilayah Filipina. Nah, lalu masuk ke Sulawesi, ke Papua. Nah, dalam 2 persebaran ini yang masuk ke sini ada yang tadi ras Australoid, yang kehitam-hitaman, makanya berbeda ya. Nah, yang ke sini ada juga ras Mongoloid dan ras Mongoloid kalau ke sini ya. Kalau yang ke sini berarti ada 2, Australoid dan Mongoloid yang tadi. Nah, itu yang Proto Melayu ya. Berarti Proto Melayu ada jalan selatan barat, itu membawa persebaran kebudayaan kapak persegi. Nah, kalau yang jalan utara timur membawa persebaran kebudayaan kapak lonjong. Perbedaannya, kita kan sudah mengenal hasil-hasil kebudayaannya. Kalau kapak perimbas seperti itu masih kasar ya. Berbeda dengan kapak persegi, itu lebih halus. Sama, terbuat dari batu, cuma lebih halus. Nah, itu bisa digunakan untuk alat-alat pertanian. Juga untuk memotong pohon bisa. Itu menggunakan kapak persegi. Menggali umbi-umbian. Nah, tapi dikasih itu ya, watang ya. Nah, si kapak persegi tersebut, itu kapak persegi digunakan untuk alat pertanian. Berarti di sini nenek moyang si bangsa Proto Melayu ini lebih maju ya dibanding dengan Homo wajakensis atau Homo sapiens pun gitu ya. Bahwa bangsa Melayu lebih tinggi peradabannya. Kenapa? Dilihat dari hasil kebudayaannya, pola kehidupannya itu lebih maju. Nah, yang ke sini membawa kapak tonjong. Kenapa sih dikatakan kapak tonjong? Karena berbentuk lonjong. Nah, dikatakan itu sama, terbuat dari batu. Fungsinya untuk memotong pohon, sama untuk pertanian seperti itu. Nah, itu yang Proto Melayu. Nah, teori ada lagi yang mengatakan teori dari bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Itu menurut Muhammad Yamin ya. Alasannya karena manusia purba pun banyak ditemukan di daerah Indonesia sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain. Justru di Indonesia itu lebih banyak. Itu alasannya. Nah, nanti kita akan menganalisis berkaitan dengan teori yang paling tepat ya. Menurut kalian,
Silahkan nanti analisis. Tapi harus sesuai dengan fakta atau bukti ya, karena sejarah perlu fakta atau bukti. Ada lagi yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Nah, lalu menyebar ke wilayah Indonesia. Nah, itu perlu analisis kembali juga. Alasannya karena yang hidup di daerah Papua itu ada kemiripan dengan yang ada di Afrika. Nah, katanya mereka itu bermigrasi ke wilayah Australia dan juga masuk ke wilayah Papua. Tuh. Itu menurut teori Afrika seperti itu. Nah, itu yang pertama berarti bangsa Proto Melayu atau disebut dengan Melayu tua. Pertanyaannya, apakah bangsa Proto Melayu itu masih ada? Masih ya. Jadi keturunannya lihat persebarannya yang ada di sini melalui mana saja. Nah, berarti di Kalimantan ada suku Dayak. Nah, Dayak berarti termasuk ke Proto Melayu. Kemudian ada yang masuk ke wilayah Sulawesi, ada Toraja. Nah, itu yang termasuk ke Proto Melayu. Kemudian Nias. Kemudian apalagi Batak ya. Batak, Dayak. Nah, itu termasuknya ke Proto Melayu. Lihat persebarannya di sini. Beda ya, kalau Papua mah tadi kan Bapak mengatakan itu adalah ras Australoid. Nah, kemudian yang persebaran kedua, nah itu 500 sebelum Masehi adalah bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda. Ya, atau Melayu Muda. Yang Melayu Muda itu hanya satu persebaran. Ya, hanya satu persebaran yang Melayu Muda. Hanya melalui jalur darat. Hanya ke sini. Hanya satu jalur. Kalau yang Proto mah 2 jalur ya. Yang selatan barat membawa kebudayaan persegi. Yang utara timur membawa kebudayaan kapak lonjong. Itu yang Proto, ingat. Kalau yang Detro hanya satu jalur. Tetap titiknya dari Yunan. Nah, melalui Sumatera, Jawa, sini. Berarti keturunannya adalah suku Aceh. Nah, itu berarti termasuknya ke Detro Melayu. Kemudian apalagi di Jawa ada suku Jawa. Nah, itu berarti keturunannya. Kemudian ke sini ada suku Bali. Nah, itu keturunan dari Detro Melayu. Kemudian ada Bugis. Nah, itu keturunan dari Detro Melayu. Ya, paham? Berarti ada 2 jalur. Nah, yang jadi pertanyaan ke sini, apakah berenang? Enggak, ya, tapi memakai alat transportasi, yaitu berupa perahu. Berarti nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah mengenal alat-alat transportasi. Walaupun sederhana, tapi maju ya. Namanya itu adalah perahu bercadik. Nah, perahu bercadik ya. Ya, kita bisa melihat sedikit video ya di sini. Kita lihat dulu video nenek moyang. Ini ya. Saat kita lihat. Pernahkah kalian bertanya dari manakah asal-usul bangsa kita berasal? Apakah
apakah dari wilayah Indonesia atau dari wilayah luar? Apakah asal-usulnya bangsa kita berasal dari Kelihatan? Nah, kita bisa lihat ya. merupakan wilayah di Cina bagian selatan. Jadi jangan sampai salah guys. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Wilayah ini diduga merupakan asal-usul manusia modern di Asia Tenggara. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain adalah Robert von Hennegelder, Johann Hendrik Caspar, di wilayah Asia. Kelihatan? Sudah lawan. Bahasa Java, bahasa yang Nusantara. Bahasa dari wilayah Nusantara itu sendiri guys. Seperti Bapak bilang tadi ya, ini ada teori Muhammad Yamin. Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Nah, ini Homo solensis, Homo wajakensis. Sebenarnya ditemukan di Indonesia ya. Itu dari teori Muhammad Yamin gitu. Itu adalah alasannya kenapa dari Indonesia sendiri. Nah, ini ada teori Taiwan. Tuh mirip seperti Indonesia ya, mukanya. Berdasarkan teori of Taiwan, migrasi dari Taiwan tiba di Filipina bagian utara sekitar tahun 1500 hingga 3000 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 2010 Masehi, manusia yang berhubungan melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi Utara, kemudian juga Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua, Oseania, bahkan hingga Madagaskar. Nah, seperti ini kalau perahu bercadik lah. Tadi pendekatan bahasa kan bercadik, berarti ada itunya di atas gitu, bercadik. Pada dasarnya pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya guys. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Bahasa Indonesia kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama.
sebagai sosial bisa yang kemudian adanya teori ini memang cukup membingungkan jika para ilmuwan tidak menjelaskannya dengan lengkap, guys. Teori ini berdasarkan pada kajian dengan genetika kelihatan ya? Ya. Tenang. Karena memberes materi bagian kayak kelompok gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Nah itu ya sedikit video ya, berkaitan dengan kenapa sih alasannya ada beberapa teori yang berbeda. Nah nanti kalian juga tugasnya adalah menganalisis berkaitan dengan teori tersebut. Cari teori yang paling tepat, tapi harus berdasarkan fakta atau bukti yang jelas ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Seperti tadi Muhammad Yamin mengatakan bahwa dari Indonesia sendiri. Kenapa? Karena kebanyakan manusia purba itu justru di wilayah Indonesia. Seperti tadi disebutnya ada Homo wajakensis. Kemudian ada Homo soloensis. Nah kemudian tadi ada teori Taiwan. Mengatakan bahwa dalam teori Taiwan, lihat ya ada kesamaan fisik juga mirip. Kemudian bahasa ya, bahasa disebut dengan bahasa Austronesia. Kemudian ada teori Afrika ya. Di sana dijelaskan bahwa DNA ya yang ada di Indonesia hampir mirip seperti yang ada di Afrika, khususnya yang ada di wilayah Papua, berarti yang di wilayah Papua ya. Nah itu ada beberapa teori yang menjelaskan. Nah ini corak kehidupannya berbeda dengan manusia purba. Pola kehidupannya mereka sudah lebih berkembang. Nah, di sini mereka sudah mengenal kehidupan agraris. Jadi setelah masuk ke wilayah Indonesia, mereka sudah mengenal bercocok tanam. Tuh, bisa membagi-bagi tugas. Jadi tidak memburu lagi ya, tidak meramu lagi, tapi mereka sudah lebih berkembang. Tuh. Kemudian sudah mengenal kehidupan bahari. Berarti yang tinggal di wilayah pesisir pantai itu akan mencari ikan. Dengan apa? Dengan menggunakan perahu yang tadi yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mencari ikan. Nah, jadi yang hidup di darat itu adalah bertani, mereka sudah beternak juga. Binatangnya tidak diburu lagi, tapi dijinakan ya. Nah, seperti itu berarti pola pikirnya mereka sudah berbeda. Juga bangsa Detro Melayu itu selain membawa kebudayaan batu, juga membawa kebudayaan berupa logam. Nah, itu hebatnya. Kebudayaan berupa logam itu ada perunggu, tembaga, besi. Ya, seperti ada perunggu itu peninggalnya ada beliung persegi, ada candrasa. Nah, mereka gunakan untuk kepercayaan roh nenek moyang. Ada juga digunakan untuk alat-alat berperang seperti menggunakan panah, ya, tombak yang berupa dari perunggu. Kemudian rupa besi,
Ya, yang di Indonesia hanya 2 saja, tapi kalau di dunia ada perunggu, tembaga, besi. Tapi yang berkembang di Indonesia hanya 2, besi dan perunggu. Jadi tembaga tidak ya, karena tidak ada bukti ya bahwa ditemukannya alat-alat dari tembaga. Mereka peroleh dari mana? Dari sini. Nah, di wilayah Vietnam di sini, di daerah Dong Son ya. Karena alat-alat di daerah Dong Son ditemukan juga di wilayah Indonesia. Nah, berarti mereka peroleh dari sini. Pak, kalau misalkan yang Bashon Hoabin ini adalah kebudayaan yang batu tadi. Nah, berarti si bangsa Proto membawa kebudayaan batu. Kalau yang Detro Melayu membawa selain batu juga membawa kebudayaan berupa logam. Oke. Nah, kemudian mereka sudah mengenal kehidupan sosial, artinya di sini mereka sudah mengenal pemimpin. Misalkan sudah ada pemimpin yang walaupun sederhana disebut dengan kepala suku atau primus inter pares. Kemudian sudah mengenal kehidupan seni budaya. Berbeda dengan Homo wajakensis. Itu. Mereka sudah berkembang lagi mengenal kesenian, budaya. Kebudayaan itu apa? Ada yang tahu, Cum? Kebudayaan itu apa? Kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dari hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Kebudayaan. Kita mengenal kebudayaan. Setiap daerah berbeda-beda kebudayaan. Oh, berarti yang tadi bangsa Proto itu kan beda-beda ya. Ada Dayak, ada Bugis. Kebudayaannya beda gak? Beda. Nah, di balik kebudayaan ada wujud atau nilai-nilai ya dari sebuah kebudayaan, gagasan, ide oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai itulah yang sekarang ditanamkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia kepada kita melalui apa? Kebudayaannya. Ada norma-norma tertentu kan di setiap kebudayaan berbeda-beda ya. Kebudayaan Sunda, kebudayaan yang lainnya. Itu mereka peroleh dari nenek moyang bangsa Indonesia. Selain itu sudah mengenal sistem ilmu pengetahuan. Artinya di sini mereka sudah mengenal sistem astronomi. Ya, jadi sistem astronomi itu ada ilmu falak. Untuk apa? Tadi kan ada yang hidup di laut. Nah, untuk menentukan cuaca. Kalau misalkan terjadi hujan, nanti akan takutnya ada badai. Nah, itu bisa menggunakan, berarti mereka sudah pola hidupnya sudah maju, berkembang, sudah mengenal ilmu pengetahuan. Walaupun sederhana ya, tapi sudah maju gitu. Kehidupan religius, berarti mereka di sini sudah mengenal yang namanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Nah, itu disebutnya animisme. Dinamisme itu terhadap benda. Makanya banyak benda-benda peninggalan mereka juga. Benda-benda berupa batu besar ya, yang mereka sembah seperti menhir. Nah, itu ya, itu adalah peninggalan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang tadi. Jadi dikembangkan selain kebudayaan Kudetro Maya, selain kebudayaan dari batu, juga kebudayaan logam. Dimanfaatkan ada kepercayaan. Jadi berpikirlah manusia itu ya. Kita harus bersyukur kepada siapa sih gitu. Nah, kalau sekarang kan kita percaya pada Tuhan. Itu ada kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang. Nah, ini sistem peralatan teknologi tadi kan ada mengenal transportasi berupa perahu bercadi. Tuh, kan lumayan udah maju ya. Juga telah mengenal teknologi pengecoran logam yang dibawa oleh bangsa Detro Melayu. Mereka perolehkan dari
Vietnam tadi yang di kebudayaan Dongson. Jadi ayat tekniknya ya. Ada teknik cetakan lilin, ada teknik menggunakan tanah liat. Jadi dibentuk ya, dibentuk sehingga alat-alat yang diinginkan oleh mereka. Berarti tekniknya ya menggunakan cetakan lilin dan menggunakan tanah liat ya. Nah ini kesimpulannya dari corak kehidupan mereka telah hidup menetap bercocok tanam religius. Mereka menetap di pantai hidup dengan hasil perikanan. Mereka telah hidup menetap membentuk kampung dan desa hidup dalam kelompok suku. Ya, kepala sukunya sudah hidup menetap, tidak tinggal lagi di gua-gua. Berarti pola pikirnya lebih maju daripada jenis manusia purba ya, nenek moyang kita. Jadi jangan berpikiran kita ini berasal dari jenis Pithecanthropus erectus, enggak ya. Kita berasal dari justru bermigrasi ya ke wilayah Nusantara. Berarti dari bangsa asing sebetulnya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa bermigrasi ke wilayah Indonesia? Tentunya ada alasannya. Iya betul, karena adanya iklim Pak di sana sering terjadinya banjir, betul ya. Bisa lah dijadikan suatu alasan. Kemudian yang kedua karena sering terjadi perang antar suku. Nah seperti itu. Tuh sudah mengenal hidup gotong royong. Nah itu adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Oh, sudah bersawah, berlayar, mengastronomi, mengatur masyarakat, berarti sudah berdagang. Kemudian seni mocopat, seni wayang, seni gamelan, seni membatik. Jadi batik itu warisan dari Indonesia, dari nenek moyang bangsa Indonesia. Ini hasil kebudayaan Indonesia yang hebat. Seni membuat barang dari logam. Nah kita lihat ya yang teknik tadi. Nah ini ya alat-alat dari perunggu. Teknik pembuatan alat perunggu pada zaman paksa dengan memakai cetakan lilin. Teknik acil perdu. Ya. Kemudian pengertian bipal. Teknik pembuatan alat-alat perunggu pada zaman praaksara. Berarti ini mah menggunakan tadi seperti Bapak bilang tanah liat. Nah ini cetakan lilin. Nah namun kebudayaan Detro lebih hebat lagi. Jadi selain mengembangkan kebudayaan dari batu, juga kebudayaan dari perunggunya. Berarti yang keturunan Detro adalah Aceh, Jawa, termasuk berarti kita ya, karena suku Jawa. Nah, Bali, Jawa terluas ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Berarti kita termasuknya suku Jawa. Ya. Oke, kita analisis berarti ya. Sekarang kita membuat kelompok. Oke, kelompok pertama Abdul Rojak, Agni, Agnia, Ai Maulida, Ajli, Azmal, ya, Andika, kemudian Anissa, kelompok 2 Asipa, Azkia, Dandi, Dini, Elsa, Faisal. Oh ya, Elsa, Ebi. Nah, itu kelompok 2. Kelompok 3 Perdi, Firly, Fitria, Iis, Indah, Ira. Kelompok ketiga. Kelompok keempat Kapha, Keiza, Milki, Muhammad, Ari, Muhammad Surya. Kelompok keempat Natasya, Nur, Bajria, Ngolu, Nur Samsi, Fajar, Raihan. Nah, itu kelompok yang keempat. Kelompok yang kelima Septia Agustin, Tajkia, Piki, Muhammad Julpan, Pitania, Nur Rizkia, Junior, kemudian Yesa.
Nah itu. Ya silakan. Jadi tugasnya adalah menganalisis berkaitan dengan teori-teori yang paling tepat menurut kelompok kalian masing-masing. Paham? Paham. Silakan duduk per kelompoknya. Ya. Nggak apa-apa, tenang. Gimana ada? Sudah duduk per kelompoknya? Dah. Kelompok pertama mana? Kelompok pertama mana? Ini ya. Kelompok kedua mana? Kelompok ketiga. Oke. Kelompok 4. Silakan kerja sama. Kelompok 5. Ada yang belum kebagian kelompoknya? Oh iya, kelompok 5. Silakan ya. Nah, silakan kalian boleh memakai internet, boleh memakai dari referensi buku-buku kalian yang punya. Silakan cari ya beberapa teori yang paling tepat menurut kalian. Nanti kalian bikin PowerPoint atau bikin infografis, boleh, silakan. Nanti presentasikan di depan, ya. Masuk bisa? Gimana? Ini Pak. Harus digimanain sih Pak? Harus digimanain? Ini dengar ya. Tugasnya, jadi kalian cari teori yang paling tepat ya menurut kelompok kalian, tapi berikan alasannya, nanti dipresentasikan di depan. Kemudian membuat PPT silakan, membuat infografis silakan ya, nanti presentasikan di depan. Kemudian di sana ada soal, nah diisi. Tapi yang paling penting teorinya itu coba kemukakan menurut kalian yang paling tepat ya. Sok silakan. Ya gimana?
silakan. Sini. Sok silakan diisi. Ya, buat infografis silakan nanti presentasikan di depannya. Ini tapi sudah mengerti ya, jadi mencari teori yang paling tepat. Ya. Menurut kelompok kalian, ya. Ok, silakan. Sabar menit. Jam pelajaran ya. Iya, silakan. Gimana? Boleh silakan pakai pensil, pulpen juga gak apa-apa. Ya. Jadi ini dari konsultasinya teh teori yang menurut kita paling Sudah ada di sini, tinggal baca. Iya, jadi tugasnya adalah kan tadi Bapak bilang bahwa kalian mencari teori yang paling tepat menurut kelompok kalian ya. Mau teori Yunan, tadi kan Bapak sudah menjelaskan, atau teori Taiwan, kemudian teori Afrika, atau teori Indonesia sendiri. Nah, tapi berikan alasan yang paling tepat gitu ya. Nanti oleh kalian itu dibikin infografis atau PPT silakan gitu ya. presentasi gitu. Ya, jadi presentasi di depan. Sok silakan ya, kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Ya, tugasnya. Silakan. Sok silakan diskusikan. Sok teori yang paling tepat, beri alasannya kenapa. Yang dari aku kalau yang infografisnya ditulis di yang infografis. Ikut mengambil yang ini, jadi buat infografis. Kudu yang ketemu baca di aplikasi. Ada yang sudah? Belum, sok silakan. Pemahaman bahwa masyarakat budaya kamu tuh kuliah. Oh iya, beberapa buku sejarah yang bakal teori Nusantara di antaranya bahasa Melayu dan bahasa Protokan dan ciri khas untuk bahasa Austronesia, penemuan Melayu. Kenapa bahasa Protokan? Pakai patah. Yang berat tuh. Bisa ya, gampang ya.
Sok, silakan kerjasama dengan teman-temannya, diskusikan. Bisa menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh Bapak yang tadi, boleh melihat sini. Pak ininya langsung Oh, silakan. Presentasi sabar menit. Iya, kelompok sebenarnya 3 sampai ke 40 menit. oh, ya sabar menit. Hah? Ya sabar menit 51. Oke, siap. Muhammad Yamin. Oke, 10 menit lagi ya. Oke. Ada itunya, referensinya. Ada. Boleh di buku juga, boleh di internet. Boleh di aplikasi yang Bapak buat ya tadi. Yang Bapak berikan tadi ya. Buat. Nanti presentasikan di depan ya. Bapak. Konking merupakan adalah asal bangsa kaum Melayu sesuai Konking di mana? Hampa Vietnam. Sudah ketemu ya? Ada. Siap. Kelompok sudah ada. Dua. Karena Ciko foto atau detro. Salah, bagus banget foto. Berat. Di foto modern detro modern. Bagus deh. Wah, Konki tadi di Vietnam. Daerah Konki. Konkin ya. Vietnam modern itu Dotro. Ya, jadi bangsa Dotro Pak. Yang modern mah ya. Yang modern, kalau yang lama yang proto tua kan detol tadi disebutnya muda. Vietnam modern betul. Nah, Nomor dua. ya. Ya, boleh. Bapak Konkan ini isinya bebaskan apa aja pensiran ini? Ya, pokoknya mah sesuai aja, misalkan memilihnya berkaitan dengan teori yang tepat, penjelasannya apa, kenapa memilih teori tersebut, itunya alasannya apa, itu bagus. Jadi sesuai dengan penjelasannya. Enggak, belum ini belum ditanya tadi. Beres?
Belum. Lagi dibuat Pak. Ya. Kerja kelompok. Ya, silakan. Ada waktu. Saya ke dia. Satu doang, mana pilihnya Pak? Ya. Jelasin di depan. Oke, BPT Pak. Ya, nanti jelaskan kenapa alasannya memilih teori tersebut itu. Singkat boleh Pak? Oke Pak. Singkat, padat, jelas. Apa nilai itu Pak? Udah kata depan. Aduh. terus. Sok, silakan. Oke, siap. Mana? Yanda. Gimana? Deutro Melayu masuknya ke jalur mana? Deutro Melayu itu hanya satu jalur saja, kata Bapak tadi kan dijelaskan bahwa kalau yang proto mah 2 jalur. Ya. Nah, yang Deutro mah hanya satu jalur, jalur darat. Berarti titiknya tetap dari daerah mana? Yunan Selatan, lalu masuk ke wilayah Asia Tenggara. Ya, tadi kan berarti masuknya ke wilayah Sumatera, ya Selat Malaka, Sumatera, kemudian ke Jawa, betul, Jawa, terus ke Bali. Jalur selatan. Ya, betul. Selatan Barat, ya. Oh iya. Iya, betul, Selatan Barat. 2 jalur kan, ada 2 persebaran lah kalau proton. Jalur laut, jalur daratnya. Kalau yang Deutro mah hanya satu jalur. Gitu. Semangat Bapak, semangat. Sama menit guys. Si Pak. Buku. Buku. Nah, iya. Hah? Mikir weh. Gimana? Goldennya ya Kak? Ini waktunya sudah selesai. Silakan kalian presentasikan di depan ya. Sampling ya? Ya, silakan kelompok pertama. Ya.
Ya, kelompok 1 silakan presentasikan depan. Yang lainnya coba dengarkan. Ya. Ya. Silakan presentasikan ke depan kelompok 1. Jeda heula. Sok silakan kelompok 1 silakan untuk presentasi ke depan. Sok silakan ke depan. Kelompok 1 untuk presentasi. Sok. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan ke depan. Mana kelompok 1? Sok silakan ke depan. Eta macam. Udah beres ya? Sok silakan ke depan. Ini dan ini. Satu aja. Yang mana? Pilih. Oke. Sok. Sok silakan kelompoknya. Wah, bebas. Iya, kirim ke grup. Kenapa? Silakan yang lain semua perhatikan. Ingat titik mana ya? Yang lain semua perhatikan. Assalamualaikum. Tadi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori yang paling tepat tentang asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia. Teori Yunani. Teori ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan, Tiongkok bagian selatan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu sungai Salwen dan sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat ini. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia sekarang. Para ahli yang sepakat dengan teori ini antara lain Logon, J.R. Logon, R.H. Gilden, J.H. Ceken, dan J.R. Foster. Dasar utama teori Yunan adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di sekitar wilayah Asia Tenggara. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok kedua. Silakan.
Lewat PPT boleh? Apa lewat HP? Jadi itu nya. Segan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teori Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Anissa Widya Putri. Perkenalkan, nama saya Feby Nurzaskia. Perkenalkan, nama saya Dandi. Kenalkan nama saya Faisal Muhyi. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini. Perkenalkan, nama saya Sipol Pojia. Perkenalkan, nama saya Zikia Nuridaya. Teori Nusantara. Teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara sendiri, bukan dari luar. Beberapa bukti sejarah yang mendukung teori Nusantara diantaranya adalah bahasa Melayu berbeda dengan bahasa Kamboja, ciri khas rumpun bahasa Austronesia, penemuan fosil manusia purba. Teori Nusantara ini juga didukung oleh para ahli antara lain Gorskeraf, J. Crawford, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Muhammad Yamin. Dasar utama teori Nusantara adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang menyatakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Alasan memilih teori Nusantara karena menurut Muhammad Yamin juga menyebutkan bahwa nenek moyang itu berasal dari negara Indonesia sendiri dan tidak pernah ada imigrasi ke daerah lain. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhirnya tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Teori Nusantara juga didukung dengan penemuannya adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja karena sebuah kebetulan. Kemudian penemuan Homo soleniensis dan Homo wagekensis di Pulau Jawa menjadi penanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki kompetensi berasal dari Jawa. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan menurut kami teori yang paling tepat adalah teori Nusantara karena teori Nusantara ini bisa dibilang sangat berbeda dari teori Yunan. Teori ini juga menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah itu sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori ini juga didukung oleh beberapa para ahli seperti Gorskeraf, J. Crawford, Sultan Takdir Alis Jahbana, Muhammad Yamin. Teori ini juga didasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban tinggi. Bangsa Melayu asli yang mendiami wilayah Nusantara tidak mengalami perpindahan dari wilayah manapun. Berbeda halnya dengan teori Yunan, menurut teori Nusantara ini, kesamaan bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Kamboja itu hanya kebetulan. Selain itu, adanya penemuan
Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Di Pulau Jawa dipercayai menjadi penanda keturunan bangsa Melayu berasal dari Jawa. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya beberapa kelompok yang sudah melaksanakan presentasi hari ini. Silakan untuk sekarang kalian untuk menyimpulkan ya, ada menyimpulkan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Silakan untuk menyimpulkan, siapa yang mau? Coba acungkan tangannya. Ya, silakan pinternya. Bapak. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih pinternya. Jadi dapat saya simpulkan dari pembelajaran yang tadi, yang pertama itu ada teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Afrika, sama teori out of Taiwan. Nah, teori Yunan itu, teori ini mengungkapkan asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok. Nah, para ahli yang sepakat dengan teori-teori ini antara lain ada J.R. Logan, R.H. Goldern, J.H. Kern, dan J.R. Foster. Nah, untuk teori Nusantara didukung oleh para ahli antara lain Goris Keraf, J. Crawford, Sultan Takdir Alis Jabana, dan Muhammad Yamin. Dan untuk teori out of Afrika, anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Dan teori out of Taiwan, teori asal-usul nenek moyang Indonesia ini hampir serupa dengan teori sebelumnya. Nah, teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Hari Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Terima kasih sudah. Terima kasih. Ada lagi mau menyimpulkan? Ada yang lagi yang menyimpulkan? Silakan Ajli. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kali ini, asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia terdapat 4 teori, yaitu dari teori Yunan, Nusantara, Taiwan, dan Afrika. Nah, beri tepuk tangannya. Asik. Ya, jadi untuk hari ini alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai ya. Di sini Bapak mau sedikit ya untuk kalian memberikan masukan terhadap pembelajaran kali ini ya. Jadi nanti kalian diisi untuk refleksinya untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillah ya, jadi kita sudah mengetahui berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sampai berjumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, ini untuk merefleksinya kalian nanti diisi ya untuk ini. Silakan Bapak share terlebih dahulu untuk sebelum ditutup ya. Nanti diisi ininya ya. Oke.
Jadi menggunakan Mentimeter. Silakan Dini. Coba Din. WhatsApp web dulu. Bentar ya, saya nanti share dulu ke grup. Ada yang mau menyimpulkan lagi enggak? Udah. Udah ya. Nah, nanti diisi saja Mentimeternya bagaimana untuk pembelajaran kali ini. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ya. Jadi nanti akan mengenal kerajaan-kerajaan Indonesia. Tapi minimal kita sudah mengetahui bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia, asal mulanya ya dari awal persebarannya sampai masuk ke wilayah Indonesia. Nah, berarti diingatkan kembali ada dua jalur yang proto, jalur darat dan jalur laut. Yang jalur laut menggunakan perahu bercadik. Ya, kalau yang jalur darat ya melalui darat sampai ke wilayah Nusantara. Yang termasuk keturunan Proto Melayu tadi adalah Batak, bukan Jawa ya, Batak, kemudian Dayak, ya, kemudian Nias ya, kemudian Toraja. Nah, itu termasuk ke Proto Melayu. Lihat persebarannya yang tadi kan ya, melalui mana saja kan, melalui Kalimantan berarti ada suku Dayak. Kemudian ada yang masuk ke Sulawesi ada suku Toraja. Nah, itu ya. Kemudian nah di sini ada persebaran yang kedua tadi ada Detro Melayu. Ya, yang Detro Melayu kan tadi hanya satu persebaran saja. Nah, perbedaannya kalau yang proto selain membawa tadi kan membawa kebudayaan batu saja kalau yang proto, tapi sudah lebih halus lagi. Nah, kemudian yang detro selain menggunakan dari batu juga ya kebudayaan logam, betul, perunggu ya. Tekniknya dapat di mana tadi? Dicetak dari mana? Dari daerah Vietnam ya, di daerah Dongson. Jadi ada dua nih, ada Baskon Hoa Binh itu oleh bangsa Proto Melayu bawa kebudayaan batu, kalau yang Dongson membawa kebudayaan logam ya, terutama perunggu lah. Nah, itu hampir mirip seperti di wilayah Nusantara. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, nanti kita mengisi refleksi atau isi dulu refleksinya ya. Bentar. Bentar. Udah ada di grup belum? Bentar. Nah, silakan lihat di grup, coba isi. Kita tampilkan di sini untuk pembelajaran hari ini.
Dak. Coba buka. Silakan masuk. Ya, silakan ke kenapa enggak? Si Perdi, saya rasa Kayaknya kerenyan video. ada agenda biasa itu, agenda seperti Kayaknya kerenyan video. oke. Ya. Udah ada belum? Belum ya. Nah, terkendala sinyalnya ya, nanti diisi saja. Udah ada, silakan diisi ya. Coba kita lihat. Nggak bisa diisi ya? Bisa. Gak satu itu tadi kena jaringan ya. Ya silakan. Oke, isi. Terima kasih ya sudah mengisi altimeternya. Login Pak? Iya. Login. Sok diisi udah bisa? Nah, sok. Silakan berikan komentar. Ya. Nah, mau atuh juga jadi. Aku mah cara ya. Login dulu hari ini. Pak, ada temukan muka ini, muka dolar rasa Pak. Kami. Di mana lagi? Di waktu. Sama. Udah bisa diisi? Belum. Oh, isi. Nambah tanya. Udah bisa diisi? Udah apa senang banget. Udah apa senang. Oh ini Udah, terima kasih yang sudah mengisi. Coba yang belum mengisi diisi dulu. Masa sih? Gini Pak. Terus kemana? Bapak habis gini gimana? Ini? Udah diisi? Ya. Senang, menyenangkan. Dan bisa.
Dah. Udah meren Pak. Lagi Indonesia, jaringannya jelek nih. Apanya? Enggak. Tulis penjelasan. Ya, sudah sok, Mbak. Udah ya, terima kasih yang sudah mengisi di sini, menyenangkan, bahagia dan seterusnya. Terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Silakan ya duduk dengan tempat duduknya seperti semula. Silakan.